Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA di ST kali ini yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Poin penting dari praktikum kali ini yaitu mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan adalah cermin datar, cermin cembung yang diganti dengan kaca lup, dan cermin cekung. Selanjutnya adalah ini ada meteran yang kita gunakan untuk mencari titik fokus. Terus ini ada senter, ada lilin, dan ini ada celah cahaya. Kemudian di sini ada busur derajat, kertas putih, yang digunakan sebagai tabir kertas. Kemudian ada buku modul. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Di sini ada senter, celah cahaya, dan cermin. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah pemantulan cahaya tanpa adanya cermin. Di sini kita akan menyalakan dulu lampu senter. Cahaya senter menembus celah cahaya, dan di sini kita lihat tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah yang kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi sejajar. Di sini senter dengan celah cahaya memiliki jarak 20 cm. Sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 40 cm. Di sini kita dapat lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar. Dan di sini cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter sehingga menghasilkan besar sudut 180 derajat. Langkah selanjutnya, untuk posisi senter kita rubah. Di sini lalu cahaya senter melewati celah cahaya menuju cermin datar. Dapat kita lihat adanya sudut datang dari cahaya senter dan sudut pantul dari cahaya senter. Selanjutnya kita akan menaruh lilin di antara celah cahaya dan cermin datar. Di sini bayangan dari lilin saat posisi menjauh dari cermin datar, bayangannya terlihat besar tapi tidak terlihat jelas. Dan saat kita dekatkan, kita geser menuju mendekati cermin datar, bayangan dari lilin semakin jelas dan ukurannya hampir menyerupai benda asli dari lilin tersebut. Dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. 1. Bayangan terjadi sama besar dengan benda. Kedua, bayangan yang terjadi sama tegak. Ketiga, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Keempat, bayangan cermin tertukar sisinya, dan bayangan cermin merupakan bayangan semu. Untuk yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada percobaan berikutnya kita akan menggunakan cermin cekung dan cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat tanda-tanda bekas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita rubah mendekati arah cahaya lilin. Nah, di sini juga kita lihat ya, tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya. Karena memang sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Sifat-sifat cermin cembung, di mana benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin
serta akan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Percobaan berikutnya kita akan menggunakan cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya terlihat buram dan besar tidak jelas. Tapi setelah kita mendekatkan layar ke sumber cahaya lilin, terlihat pemantulan semakin jelas. Dari percobaan tersebut, sifat-sifat cermin cekung dapat disimpulkan bahwa cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Cermin cekung juga disebut sebagai cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Sifat bayangan sendiri yang pertama yaitu jika bayangan jatuh di depan cermin atau S sama dengan plus, maka bayangannya nyata dan terbalik. Sementara jika bayangan jatuh di belakang cermin atau S sama dengan min, maka bayangannya maya dan tegak.